Silakan, ajarin saya surga kamu itu seperti apa. Ya, tadi kan sudah dibaca kan surganya kayak gimana. Sok, kamu Tempat, jelaskan. ya itu tempat kenikmatan. Menurut KBBI pun sama. Yang namanya surga itu adalah tempat kenikmatan. Apapun kenikmatan yang kamu mau, disitulah akan diberikan. Oke, membun-bun, kalau bagi saya seorang psikopat, membun-bun adalah kenikmatan. Ada di surga kamu? Ya, silakan kalau memang itu menjadi kenikmatan. Makanya saya bilang, saya keluar gara-gara trauma nengok surga kamu. Nggak nyambung. Terus bagaimana dengan benches-benches gitu yang suka pembur? Ada juga di sana. Ini yang makanya bikin saya nggak logis. Tetap bertahan di agama itu. Kenapa? Kayak gitu. Terserah apa aja. Serem kan? Enggak. Gimana ceritanya? Serem nggak? Ini bisa masuk surga, coba logikanya. Ya udah, makanya kenikmatan seperti apa? Itu kamu jelasin. Kan makanya spesifik. kenikmatan yang diberikan oleh mereka yang sudah masuk surga. Kamu menikmati soal kenikmatan apa? Iya, dalam Ya perspektifmu, apa tuh kenikmatan yang kenikmatan? paling kamu inginkan apa di surga? Ya apapun, misalkan ya kayak wanita suka perhiasan. Maka nanti di akhirat akan diberikan Kamu perhiasan-perhiasan. Kamu laki-laki. Saya laki-laki, Kenikmatan apa? ya suka seks. Iya, saya iya. Makanya saya bilang, saya ngeri ngelihat surga kamu. Masa surga kamu seks? Cuma kamu gak suka seks. Perhiasan. Kamu kan normal. Nggak masuk di otak saya. Kamu kan normal. Kamu poten atau gimana? Denger ya. Kamu gila seks. Ya kan? Kamu suka seks. Itu surga. Surga apa hotel itu kayak gitu. Surga, itu surga kenikmatan. Berarti gini bang, berarti level Kenapa, gimana? surgamu sama seperti level dunia gitu loh. Perempuan suka Lah, emang perhiasan, kata kamu gitu. Saya nggak perlu ke surgamu untuk dapat perhiasan. Perhiasan saya udah banyak ini. Serius. Nah, saya Ini bilang ya. Ya, kalau Anda masuk pahami, ke surgamu, Anda mau belajar. Anda mau belajar dan kalau memang surgamu kayak gitu, ini nggak di otak saya bilang. kalau mau belajar itu ya biasakan mendengar. Katanya mau belajar, saya ajarin tapi saya nggak dikasih kesempatan untuk ngajarin. Jadi yang mana yang benar nih? Oke, mana dalil? Kok nggak logis? Mana dalilnya yang seperti kamu sebutkan? Kan tadi udah kamu buka. Enggak, itu secara Google, secara dalil. Ya iya, secara Google itu aja loh. Apa yang mau dicari lagi kan? Cetek. Kamu aja nggak punya dalil Quran. Oh, kan? Masa kamu beriman kepada Google? Kamu yakin itu Google isinya seperti itu? Nah ya, kamu jangan ngomongin itu, makanya saya bilang itu tidak logis di kepala saya. Di surga saya harus menyaksikan kamu begituan. Itu nggak di otak saya. Serius. Apa aja yang kamu pengen kan? Misal kamu pengen sama Lisa Blackpink. Terus gimana perasaan Lisa Blackpink sama kamu yang mukanya biasa aja? Ini nggak masuk. Nggak masuk itu di logika saya. Makanya saya trauma nengok surganya. Terus perempuan dikasih perhiasan. Mau ngapain sama perhiasan? Terlalu tolol perempuan mau perhiasan. Untuk apa? Ke surga kamu cuman mau dapat perhiasan, di dunia juga udah banyak. Ini nggak logis, bro. Kalau kamu masih bertahan pantas dengan IQ-mu yang seperti itu. Itu apa sama perempuan yang perhiasan? Hah? Ini kenapa? Ini saya ajarin kamu. Ya. Saya ajarin kamu. Yang pertama sekali harusnya kamu jelaskan adalah kamu itu dibangkitkan dulu. Kamu itu harus dibangkitkan dulu. Itu yang harus kamu jelaskan tentang surgamu. Oh, kamu ngomongin main seks, bangkit aja belum kok main seks. Bangkit aja belum kok udah megang perhiasan. Ininya dipakai. Makanya saya bilang ilmu kamu tuh nggak ada. Gua yuk mau ngajarin kamu. Saya yang ngajarin kamu. Saya ajarin kamu ya. Surga itu bicara tentang bagaimana hubungan Allah dengan manusia itu tanpa dosa, tanpa kematian, tanpa iblis. Itu surga. Ya, karena di dunia ini kita itu tidak berhubungan baik dengan Tuhan. Kamu harus belajar itu.
teriak-teriak manggilin Tuhanmu. Kenapa? Karena kamu nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhanmu. Kamu belum dengan secara free berhubungan dengan Tuhan kamu. Itu harusnya itu duluan, pokok utamanya. Di otaknya kok seks, perhiasan, seks, perhiasan. Ih gila, kecil kali tuh. Surga kau itu udah saya nikmati semua. Iya, ngapain? Itu kalau seks perhiasan, orang di dunia aja udah nikah, udah dapat emas kawin, dapat laki. Itu di dunia. Itu bukan surga itu. Kalau kata SpongeBob ya, primitive. Ya iyalah. Orang yang nggak kawin itu udah dapat seks. Terus apa lagi? Perhiasan, karena ada mas kawinnya. Ya itu surga kamu itu kawin. Lucu saya. Tuh, kayak yang lagi musim sekarang ini. Biar bisa poligami. Ya kalau masuk ke Kristen nggak bisa ya. Ya itu. Ini ya, yakin semuanya kayak kau. Oh alah Vivi, nggak nyambung Kofi, nggak nyambung. Gimana sih? Yakin semuanya kayak kau? Kan tadi sudah saya bilang jawabannya Vi. Disimak. Aduh, SDM-nya rendah-rendah kali loh, orangnya pendengarannya pun kurang. Ini mau gini kan Vi, gini kan. Udah dibilangin kok, masih aja nggak paham. Ya, rate paling tinggi itu gara-gara perkawinan. Yang kedua, bisnis biasanya ya kan. Terus ketiga ada yang ketipu. Kebanyakan tuh ketipu juga, ditipu, ya kan? Ya itu. Ya, kenapa bisa ditipu? Karena dia tidak memahami agamanya. Contoh kayak Oten itu ada yang keluar, kenapa? Gara-gara dia tidak memahami agamanya. Itu sudah pasti. Itu udah pasti Oten. Nah, terus jabatan mengharuskan dia ganti agama. Itu banyak. Vi, telingamu dengar. Ya semua kayak kamu. Ya memang enggak. Semua kayak saya. Udah saya bilang, saya pindah agama gara-gara trauma. Dengar surganya ternyata seperti itu. Dijadiin bidadari. Ini versi saya, lu versi orang kan lain. Ya, tadi saya rate versi nomor 1 itu gara-gara perkawinan. Itu udah paling nomor 1 itu. Udah nggak bisa lagi ditawar itu. Itu loh. Itu makanya ini kalian mendengar aja sulit gitu loh. Gimana mau ngobrol? Nih ya, nggak paham surganya Islam, makanya pindah. Kasih paham Bang Saril. Naik Bang Aril, kasih paham surgamu seperti apa, sok. Gimana Bang? Nih kan kata dia nih kan, gara-gara nggak paham. Ya udah kasih paham lah. Sok, kita ini fair-fairan gitu, coba. Saya juga mau belajar, siapa tahu ilmu kalian lebih tinggi daripada ilmu saya waktu di Islam. Nggak apa-apa. Saya ini masih cetek agama Islamnya dulu. Mungkin karena narasimu itu kan, narasimu kan gitu. Karena saya agama Islamnya nggak dalam, jadi saya pindah agama. Ya udah ajarin, sok. Nggak apa-apa. Sok. Nggak apa-apa. Ya kalau cetek ya ajarin Bang. Rendah hati Bang. Kalau orang baik itu, orang rendah hati itu ketika dia pintar dia mengajar. Orang bodoh rendah hati itu belajar. Sok. Naik, mangga, dipersilahkan, ya, nggak apa-apa kalau ilmu saya cetek, dalemin dong, ya siapa tahu saya balik lagi nanti, ayo, Vi atau siapapun gitu, ya kan saya mau tahu juga gitu loh. Itu udah diajarin, naiklah, diajarin kok cuman kayak gitu doang, itu bukan ajaran, itu namanya penghinaan. Coba, nggak apa-apa, kita di sini fair-fairan aja, ya. Saya bukan orang yang
gampang ini kok skeptis terhadap agama orang. Saya menghargai orang-orang di keluarga saya masih banyak yang Islam. Tenang, aman. Silakan, Saril. Naiklah. Nggak apa-apa. Kan kalian kan ngakunya nih jago-jago nih. Boleh lah, saya belajar. Halo. Halo Kak, salam kenal. Salam kenal, Manda. Maaf banget sebelumnya aku salah paham karena mungkin aku baru join kan. Jadi aku belum tahu kakak kayak gimana orangnya. Sebelumnya salam toleransi. Aku cuman pengen nyadarin aja nih dari yang aku baca di kolom komentar, banyak yang gak toleransi dan kepanasan. Padahal itu mereka sendiri loh yang menghujat, tapi mereka juga yang kepanasan. Jadi buat kalian nih guys, agama itu setiap orang berhak mau anut apa, karena kita terlahir dari lahir pun gak tahu kan mau dilahir di agama mana. Nah kita pas dewasa boleh dong cari agama yang kita percaya yang mana. Jadi hak kakaknya untuk mau menganut agama tersebut. Dan mungkin buat yang kasih pertanyaan-pertanyaan di luar nalar agamanya itu kayak Yesus kok gini-gini, Yesus kok gini-gini, ya itu kan kepercayaan mereka. Mereka udah mempelajari dan udah meyakini agama tersebut. Kenapa kalian tidak bisa toleransi hal tersebut gitu loh? Kalau di balik agama kalian sama kan, kayak aku juga muslim, mempelajari agama kita nih, agama Islam, tapi kenapa kalian tuh nggak bisa toleransiin agama kakak ini gitu loh? Karena kan kakak ini udah udah meyakini di hal tersebut gitu. Aku tuh gak habis pikir Kak baca komen-komen ini loh. Aku punya temen yang non-is juga banyak. Bahkan aku jadi tahu nih, kayak ternyata Kristen itu gak cuman ada dua, ada banyak. Ada Katolik, Protestan, ada Ortodok, bahkan ada Advent juga. Padahal itu kayak toleransi enak loh. Jadi kayak gak ngerasa diri kita benar di agama yang mana. Cukup kita belajar, kita jadi manusia yang baik sesama manusia, karena kita kan sama-sama manusia gitu. Tapi kenapa gitu orang-orang ini terlalu menghakimi orang-orang yang agama mereka anut? Nah itu bagus tuh. Saya respect sama yang kayak gini gitu ya. Aku kan pas awal juga sama Kak, kayak pengen mendamaikan aja. Cuman pas aku baca komenannya, ya pantas lah kakaknya ini menyadarkan orang-orang seperti itu, karena emang itu menurut kakak kan. Jadi gas terus sih Kak untuk orang yang gak toleransi kayak gitu. Karena aku pun mungkin kalau di posisi kakak yang gak toleransi bakal sama halnya kayak kakak. Ini perspektif aku ya. Tahu nggak Manda? Sebenarnya yang toleransinya minim itu adalah minoritas. Saya masih percaya dari kacamata saya bahwa yang mayoritas sebenarnya di Indonesia ya, yang Islamnya yang di Indonesia itu nggak seperti itu. Nggak yang kayak begini nih, yang menjudge agama orang. Saya itu masih di dalam kacamata saya itu ya, yang Muslim memang mayoritas. Muslim memang mayoritas, tapi tau nggak, yang Muslim yang terlalu fanatik ini minoritas. Saya katakan itu. Karena yang mayoritas, ya, karena yang Muslim mayoritas itu nggak pernah sibuk sama agama orang. Bener Kak. Maksud aku tuh mertua saya Islam. Mertua saya Islam. Saudara saya banyak yang Islam. Itu yang mau saya kasih tahu gitu loh. Tapi mereka tuh fine aja gitu. Mereka tidak bagian dari minoritas yang typing kejam-kejam di bawah ini, yang kayak tadi itu laki-laki. Benar. Karena kan kita juga kan nggak tahu ya terlahir dari agama apa. Jadi hak manusia kan mau pilih agama yang dia percaya. Aku bukan haus validasi, aku cuman mau menyadarkan buat orang-orang yang gak bisa toleransi. Please lah guys, kita tuh hidup di zaman yang udah modern, jangan berpikir cetek gitu. Maksudnya tuh apa sih? Aku juga malu banget Kak, kayak setiap ada orang agama lain berdakwah, kayak ada segelintir oknum agama aku tuh yang ini loh,
bikin malu, dan jujur itu bikin nama di agama tersebut jelek juga kan Kak. Kayak beban sama kamu gitu kan. Itu tadi yang Padahal- kalau istilahnya dalam Kristen tuh kayak batu sandungan gitu. Padahal kan Iya, kita ini ini kita sebagai penganut agama ya, kita terlalu bangga sama agama kita. Tapi gara-gara oknum ini, itu kebanggaan kita tuh jadi kayak terkikis sedikit-sedikit gitu. Padahal udah nggak zaman guys, meributkan hal agama kayak gini udah nggak zaman. Hiduplah kita saling toleransi, itu indah banget, serius. Berdebat, ngerasa diri kita paling benar, ngerasa agama kita paling benar, itu nggak ada manfaatnya guys, malah bikin gaduh, malah bikin perpecahan di agama kita. Kalau misalnya pikiran kita maju akan toleransi, percaya deh, Indonesia bakalan maju. Kita bakalan sama-sama merangkul satu sama lain gitu. Kalau misalnya kita aja mau maju gimana kalau masih hal agama aja diributkan gitu loh. Padahal bicara agama itu kan bicara hubungan hamba dengan Tuhannya gitu. Itu kan nggak sifatnya Bener. umum ya. Kita Privasi. ini manusia yang benar. Kita ini manusia yang gak luput dari dosa gitu loh. Jadi apa salahnya kalau emang kita ngerasa agama yang kita percaya ini benar, ya udah tekunin, pahamin, belajar gitu. Gak usah menghakimi orang lain, cukup kita meyakini di agama tersebut. Jadi aku bukan mau haus validasi di sini, aku cuman biar kalian sadar yang gak toleransi di sini untuk stop lah. Jangan saling menghujat antar agama gitu loh. Karena gini ya, Manda ya, kita tuh sebagai manusia ya, kalau kita mulai dicolek gitu kan, kita pasti punya keinginan untuk membalas ya, Manda, betul nggak? Benar. Nah gitu. Tapi kenapa giliran dibalas nggak terima? Ya kalau nggak mau dibalas yang buruk, ya kamu harusnya juga jangan memulai sesuatu yang buruk gitu kan. Karena setiap aksi pasti ada reaksi gitu kan. Iya, mungkin yang di sini bilang ini ruang lintas agama. Maaf banget guys, aku yang bukan agama kalian ada di sini karena aku cuma mau nyadarin aja nih buat orang-orang yang nggak toleransi di sini, bukan maksud ikut campur di agama kalian, enggak. Aku cuma mau nyadarin orang-orang yang nggak toleransi aja di sini. Sebelumnya salam toleransi Kak GBU. Ya sama-sama, GBU juga. Bless you. Oke. Ya deh Kak, makasih udah diberi naik. Sama-sama. Sukses ya kontennya. Ini mereka juga kasih tahu terus ke orang-orang yang nggak toleransi, aku dukung. Siap. Oke, bye Manda gitu ya. Jadi kalau kalian gini ya, yang tadi bilang kan, ini room lintas agama. Ya lintas agama kan bisa baik toh. Apakah lintas agama harus langsung berdebat gontok-gontokan benci-bencian? Enggak lah. Enggak harus seperti itu kan? Ya nggak apa-apa, lintas agama, tapi nggak usah harus saling membenci dong. Ini makanya saya bilang kan, kalau kalian mau bernarasi, bernarasilah. Tapi jangan menunjukkan kamu itu orang yang tidak teliti dengan kata-kata kamu. Gitu loh. Kamu itu harus menganalisa apapun yang kamu narasikan supaya itu tidak jadi batu sandungan bagi kamu gitu loh. Saya juga menarasikan sesuatu tuh seperti itu. Saya berhati-hati memilih pemilihan kata gitu loh. Supaya apa? Itu tidak jadi bumerang bagi saya gitu. Kamu pun kalau typing itu gimana caranya supaya tidak jadi bumerang bagi kamu? Ya kamu pikirkan dulu. Bener kan Baragas? Sering orang ya kan? Sering orang di sini bernarasi itu jadi bumerang bagi dirinya gitu. Mau itu bentuk pertanyaan, mau itu bentuk pernyataan gitu loh. Seperti itu. Iya kan? Jangan caper-caper lah. Ya, pinjam istilah psikologi itu semacam self protection kalau masih caper. Iya, gitu. Dia jualan kosmetik bun, lagi caper. Oh, bantulah. Siap.
naik aja kalau mau dibantu. Saya rajin kok membantu orang. Selama saya bisa membantu dengan seadanya yang saya punya, saya bantu. Naik aja biar dagangan kosmetiknya laku. Udah caper baper pula. Ah, itu jangan sampai gitu. Caper boleh kalau diizinkan sama yang punya lapak gitu kan. Yang penting jangan baper. Gitu. Kita orang Kristen sini nggak ada yang baper ya teman-teman ya. Kita walaupun dikata-katain apa segala macam, kami itu tidak pernah mendendam dan kami itu nggak pernah kepahitan gitu, dan tidak pernah berujung di meja Polres ya laporannya ya. Kami nggak baper, nggak akan mungkin nama kamu masuk di LP gitu loh. Ya salam. Pengikut Paulus ya bun. Yes, saya pengikut Rasul Paulus. Kenapa? Saya pengikut Rasul Paulus. Ada apa? Saya bangga loh mengikuti Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu akhlaknya baik. Ya. Benar nggak teman-teman yang di bawah ini? 300 orang. Kita bangga ya menjadi pengikut Rasul Paulus ya. Bangga kan? Aku bangga, secara pribadi aku bangga mengikuti ajaran Rasul Paulus yang tidak pernah menggoyang ART di ranjang istrinya. Saya bangga sama Rasul Paulus karena Rasul Paulus itu nggak pernah asam mukanya sama orang buta. Saya bangga sama Rasul Paulus karena dia menjaga kesucian dirinya dengan tidak mau menikahi anak kecil, anak di bawah umur. Iya, karena ada etikanya dia. Saya bangga sama Rasul Paulus. Ya, yang dia tidak pernah birahi nengok janda-janda, tante-tante, istri menantu gitu. Saya bangga. Serius, bangga banget. Gitu ya. Ya, Rasul Paulus nggak pernah ternak istri. Puji Tuhan kami bangga semua. Gitu. Nah, Rasul Paulus petobat sejati, betul gitu. Bangga. Bagaimana kami menjadi pengikut Yesus kalau tidak melalui Rasul gitu. Salah satunya ya Rasul Paulus. Salve juga gitu. Iya, kami bangga, betul. Enggak. Langsung typingannya ya. Kalian ini memang militan banget, ini memang orang di udah pinter-pinter semua ini yang typing. Ini udah tahu ini. aku sangat bangga sama Oten. Lu cerdas sekali. Lu paham kali dia narasi, lu ngikut aja langsung. Puji Tuhan ya. Jadi teladan Rasul Paulus itu ya, ini diteladani banyak orang-orang Kristen. Contoh ya, kayak Romo-Romo yang salibat gitu kan, pendeta-pendeta yang setia dengan satu istri, terutama Pak Tobias ini dia setia sama satu istrinya. Iya, karena Rasul Paulus tuh ngajarin kita harus setia sama satu istri kita gitu. Iya kan, gimana nggak bangga? Ajarannya ya, Rasul Paulus tuh yang ajarannya selalu dia mengatakan gini, kita itu harus menyalipkan kedagingan kita. Kita itu harus mematikan kedagingan kita. Nah, ini ajaran dari Tuhan Yesus ini yang diterapkan sama Rasul Paulus. Dia matikan kedagingannya, syahwatnya itu dia matikan gitu. Keinginannya untuk jadi memuaskan itunya itu dia matikan gitu, dan dia sangat bersabar. Rasul Paulus itu berkali-kali ya dijebak sama orang, dimasukkan ke penjara, dihina, mau dibunuh, dibun-bun, diancam gitu. Tapi dia itu selalu dengan ketabahannya di dalam Yesus ya, dia melewati itu dengan ikhlas, dengan tabah gitu. Ini luar biasa pencapaian yang dilakukan Rasul Paulus ini gitu loh. Ya, bahkan dia di akhir hidupnya dia mengatakan ini, aku telah menyelesaikan pertandingan hidupku dengan baik. Ketika dia mau mati pun dia itu menulis surat sebagai ajaran bahwa kita ini masing-masing harus menyelesaikan pertandingan hidup kita itu dengan baik. Dia mengajarkan bahwa setiap apa yang kita lewati ini adalah pertandingan hidup. Kok disebut bertanding? Karena kita ini melawan yang namanya kedagingan kita dan melawan penguasa-penguasa di udara gitu. Dan Rasul Paulus ini juga mengajarkan,
aku bertanding meninju tidak ke arah yang tidak tepat gitu. Aku memukul tetapi ke arah yang tepat gitu. Itu narasi-narasi dari Rasul Paulus ini. Ini tertulis di dalam surat kepada jemaat di Korintus. Nah, itu bagus-bagus sekali. Ya kan? Katolik atau Protestan benda, saya ortodoks gitu. Rasul Paulus itu teladan, jangan Rasul Paulus saja, semua rasul itu teladan. Ya, Rasul Petrus teladan, Matius, Lukas, semuanya itu teladan. Dan mereka itu tidak ada satupun ya, ketika mereka menjadi rasul, tidak ada satupun yang melenceng daripada apa yang diajarkan Yesus. Luar biasa. Makanya dikatakan Roh Kudus itu menyertai mereka. Rasul Paulus itu taat sekali terhadap Taurat. Dia sangat taat. Semua hukum Taurat itu dia lakukan. Jadi dia itu mengajar, tetapi dia juga menjadi pelaku firman gitu loh. Dan dia menasehatkan kita ya, jangan kamu mau menjadi guru gitu, karena lebih banyak tanggungannya. Dia berhati-hati ketika dia mengajar. Tuh, luar biasa Rasul Paulus itu. Iya, kayak gitu. Ujungnya nyesal lu. Nggak nyesal lah Putri. Kenapa saya harus nyesal Putri? Justru ya Putri ya, setelah saya tahu surga kamu seperti apa, surga di dalam Islam itu seperti apa, saya menyesal. Makanya saya keluar dari sana. Justru saya itu, puji Tuhan ya, keluar dari agama saya yang sebelumnya, itu adalah merupakan suatu kelegaan bagi saya. Ya, bukan penyesalan, justru saya menyesal. Kenapa tidak dari dulu? Saya memutuskan untuk lepas dari sini. Serius. Kalau ini, tapi saya sudah menerima ini ya. Saya bilang saya sedang berusaha menerima ini. Saya kalau dari dulu dibukakan kepala saya, mata saya itu, saya dari dulu sudah keluar dari agama saya. Serius. Saya baru menemukan ya, mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Tuhan dan bagi saya. Menurut Tuhan 2023 kemarin itu adalah waktu yang tepat bagi saya untuk berani melangkah keluar dari agama saya yang dulu. Serius, kalau saya diizinkan kembali ke 2025 ya, kalau saya diizinkan kembali, saya langsung keluar. Seriusan, saya belum punya keberanian saat itu. Dan saya belum memiliki kesempatan, dan saya belum memiliki pengertian saat itu. Kalau mau jujur, ya, serius. Mungkin hidup saya lebih baik, ya. Mungkin orang tua saya ya, kalau misalnya dulu ya, sebelum orang tua saya mati, mungkin dia bangga melihat saya seperti ini. Sayangnya dia belum bisa melihat kebanggaan saya ya, keburu meninggal gitu. Andai ya, entah 2025, 2026, 2007 sebelum ibu saya meninggal, andai saya sudah di posisi saya sekarang, saya yakin dia bangga sekali. Itu yang mau saya katakan Putri. Jadi kalau kamu bilang saya menyesal, sama sekali tidak ada penyesalan. Penyesalan saya adalah kenapa tidak dari dulu saya memutuskan keluar dari sini. Itu. Saya yakin ya, mudah-mudahan dia di sorga dan melihat saya, memandang saya gitu. Saya adalah pejuang iman. Begitu ya. Jadi kalau kamu bilang nyesel lu gitu, nggak nyesel. Saya nyesel kenapa nggak dari dulu. Harusnya dari dulu saya memutuskan ini. Mungkin masa depan saya lebih baik, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Saya percaya Tuhan itu menyiapkan masa depan yang baik untuk saya. Nah, jadi jangan bilang dulu orang menyesal. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu nggak ada yang menyesal. Saya pastikan tidak ada yang menyesal. Ikut Tuhan Yesus itu untung, nggak ada penyesalan. Kenapa? Karena dia jelas, nyata, kasihnya nyata, kuasanya nyata, penyertaannya nyata, perlindungannya nyata. Itu nyata sekali di hidup saya. Jadi kalau kamu bilang saya menyesal, nggak ada ya. Waktu Tuhan itu pasti yang paling baik. Betul Pak Tobias. Ini adalah waktu yang terbaik gitu. Ya, walau saya berharap orang tua saya menyaksikan saya ya, mungkin itu yang tidak bisa saya
yang tidak bisa terjadi gitu ya kan. Walau itu saya harapkan. Nggak ada penyesalan, bangga sekali saya. Dulu saya mungkin bangga waktu agama sebelah gitu, tapi saya bangga sekarang. Thank you Kak Ayunda. Kita yang percaya sama Tuhan Yesus itu nggak ada yang nggak bangga banget, serius, bangganya kebangetan gitu. Walau kalau kamu itu melihatnya ya seolah-olah Tuhan Yesus itu dia mati, dia manusia, kayaknya malu gitu kan. Enggak, di dalam mata saya nggak malu. Dia datang dalam rupa manusia gitu, kayaknya mempermalukan sekali kan selalu begitu. Thank you Pak Tobias, kalian kan selalu bilang kan, kamu nggak malu Tuhanmu jadi manusia, Tuhanmu ditelanjangin begini. Nggak ada malunya, serius. Saya bangga gitu loh. Saya bangga melihat kesederhanaannya, ketabahannya, ketaatannya di kayu salib. Itu sama seperti ketaatan Ayub. Saya melihatnya tidak ada rasa malu gitu. Justru bangga sekali. Dia yang tinggi merendahkan diri, itu menjadi pelajaran bagi semua orang Kristen. Orang Kristen tuh belajar dari perilakunya Tuhan Yesus. Ya, sekalipun kamu dianiaya, kamu harus mengampuni. Ini kasta tertinggi dari mengasihi, itu diajarkan Tuhan saya. Kurang bangga gimana? Bangga banget. Tidak ada Tuhan yang mengajarkan kasih yang setinggi ini gitu loh. Merendahkan diri itu bentuk kasih, ketaatan itu bentuk kasih. Pengorbanannya itu yang paling tidak bisa dilakukan siapapun. Bayangin, mana ada Tuhan yang mau merendahkan diri dan berkorban. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa lakukan itu? Levelnya ini loh, level tertinggi gitu, yang tak terdefinisikan ini. Iyalah, bisa kalian ukur kasihnya Tuhan itu, yang rela menyerahkan nyawanya. Dia Tuhan gitu, yang maha tinggi, merendahkan diri. Itu yang tidak bisa dilakukan iblis, itu yang tidak bisa dilakukan Tuhan-Tuhan di dunia ini. Gak ada yang seperti dia di dunia ini. Makanya kalau ada orang yang malu dengan Tuhan Yesus, bodoh kamu. Kalau ada yang malu punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, fix kamu nggak kenal dia. Kurang gimana coba? Adakah kasih yang lebih besar daripada Tuhan Yesus? Nggak ada. Kamu aja bahkan belum tentu bisa sesama manusia melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nggak bisa. Saya sama suami saya aja kasih saya itu kadang agak-agak jengkel gitu kan. Tapi Tuhan Yesus itu siapa sampai dia mengasihi kita itu apa ya, pol-polan gitu loh, ugal-ugalan. Kasih dia sama manusia, kita berdosa tiap hari gitu, melawan dia tiap hari gitu. Tapi pengampunan dia tuh nggak berkesudahan, nggak berlimit gitu. Bayangin, kamu aja kalau ada orang salah kadang masih dendam gitu, nantilah aku belum bisa maafkan. Tapi Tuhan Yesus begitu kamu minta ampun, dia ampuni langsung, unlimited banget beneran. Makanya dia tuh infinity gitu, tak terbatas. Kasihnya nggak terbatas, kuasanya nggak terbatas, ampunannya tak terbatas. Serius. Gimana? Apa lagi yang ngebuat kita nggak bangga? Saya secara pribadi, apa yang nggak membuat saya bangga kepada dia? Banget. Emangnya kamu puasa kami, tapi kami nggak teriak-teriak. Kenapa? Prasetya. Puasa kami itu banyak banget, 6 bulan dalam 1 tahun. Oh, kenapa ya orang Islam ini selalu nanya, kamu puasa nggak gitu? Kami nggak berpuasa itu berteriak-teriak. Kami kalau puasa itu diem-diem, karena Tuhan Yesus nyuruh kalau kamu puasa jangan muram mukamu, gitu ya.
basuh-basuh rambutmu gitu. Dan kami itu nggak boleh berteriak-teriak seperti orang Farisi gitu. Puasa kami nggak teriak-teriak, nggak nutup warteg gitu ya, diminyaki ya sorry ya, kayak gitu. Salam juga bang gitu. Ada masih ada lagi orang yang nggak bangga sama Yesus. Please banggalah sama Tuhan Yesus. Kalau kamu kenal dia, semakin kamu kenal Tuhan Yesus, semakin kamu bangga. Itu real banget. Makanya rajin-rajin kamu baca Alkitab. Makin kamu perhatikan, makin jatuh cinta kamu. Makanya kenapa saya secara pribadi kenapa suka banget live kayak gini ya. Kenapa? Ya karena terlalu kecintaan gitu loh. Kalau nggak ngomongin Tuhan Yesus gimana ya? Jadi habit, ngerti nggak? Jadi habit, jadi kebiasaan gitu. Kalau nggak ngomongin Tuhan Yesus sehari gitu, kayak ada yang kurang dalam hidup kita gitu. Jadi bicara penginjilan itu kayak lifestyle. Seriusan, orang-orang Kristen tuh rata-rata gitu. Terlalu gimana ya? Kecintaan banget gitu loh. Bukti bahwa orang Kristen itu ya cinta banget sama Tuhan Yesus. Ketika kami disakiti, kami mengampuni, itu bukti kami cinta banget sama Tuhan Yesus. Serius. Karena kami mengaplikasikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau ada orang Kristen nggak bangga, sayang. Nah kalian orang Kristen ya, kalau bisa kalian itu di mana-mana berdoa, tunjukkan kalian tanda salib gitu. Oh, oten ini, oten. Tapi jangan rusuh, jangan pula kalian tempat ibadah teriak-teriak, ayo ikut Tuhan Yesus, jangan. Tapi kamu tunjukkan ya, dengan kamu mempersilahkan orang sopan, kamu nunjukkan loh Tuhan Yesus ada di dalam diri kamu. Serius ya, ketika kamu memaafkan orang yang membenci kamu udah menunjukkan itu, kamu udah menginjili. Penginjilan itu bukan kor-kor aja, nggak kayak yang saya lakukan aja. Tapi ketika kamu ya ada tetanggamu jelek-jelekkan kamu nggak balas, kamu sudah menunjukkan Injil itu ada di dalam diri kamu. Ketika kamu mendoakan dia, nih saya pernah lihat ada postingan orang ya, dia live terus dilihat kan, typingnya begini kan, dia orang kulit hitam, terus dia bilang, saya nggak perlu jauh-jauh ke kebun binatang untuk melihat kera, kata dia gitu kan. Tahu apa yang dilakukan konten kreator itu? Mendoakannya. Itu dia menginjili. Dengan cara mendoakan musuhnya itu menginjili loh. Ya jadi penginjilan itu banyak banget caranya. Dan luar biasa. Orang Kristen itu real banget gitu penginjilannya. Ya. Jadi apa afirmasi kamu ketika kamu itu percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, itu terlihat dari perilaku kita. Gitu. Ya. Nah, kalian pakai salib aja, kalian sudah menunjukkan. Itu udah menginjili loh. Ini saran saya, kalian semua orang Kristen pakailah salib. Besar-besar bikin salib kalian. Oh, oten. Kamu sudah menunjukkan, kamu sudah memberitakan dia loh. Dia yang disalib. Sehingga apa? Iblis ini tidak lagi memfitnah bahwa dia diserupakan. Pakailah salib. Kamu sudah menunjukkan gitu. Dan sebenarnya ya, bukan hanya dari aksesoris. Perilaku kita itu sebenarnya itu sudah menginjili gitu. Nah, contoh kayak si cowok komplek ini, ketika dia bilang cocot, dia ini sudah mendakwah agamanya. Kamu sedang berdakwah kan? Ini kamu bentuk dakwah agama dia. Kita juga bentuk penginjilan kita itu seperti itu. Gitu. Iya kan? Nah, ini juga dia sedang mendakwah agamanya ini. Dia kan sedang memberitakan agamanya ini. Jadi sedih ya lihat kayak gitu. Jangan sedih, tapi memang itu kenyataan gitu loh. Memang ini jadi ketika perilaku kita seperti apa, itu kita itu sedang menginjili gitu.
Jadi Injil itu adalah perilaku kita memberitakan tentang Yesus dalam bentuk kegiatan kita sehari-hari. Nih, makanya di dalam Alkitab ya, 1 Timotius 4 ayat 8 ya. 1 Timotius 8 ayat 4 atau 4 ayat 8. Ya, dikatakan ya. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu bermanfaat untuk saat ini dan yang akan datang karena mengandung janji yang akan menyelamatkan kita gitu loh. Nah, ini bentuk dakwahannya. Jadi dia ini sedang menunjukkan agama dia seperti apa. Kita juga harusnya seperti itu. Saya pakai tasbih yang ada pasang salib, yaitu rosario. Nggak apa-apa, tunjukkan aja. Tapi terlebih lagi ya, dalam perilakumu. Gitu loh. Ya kan? Ya, Tuhan Yesus beserta kita semua, Kakak Sutopo. Ya, Tuhan Yesus itu juga mengasihi kok orang-orang RT sebelah ini. Serius. Ya kan, aku pakai omong besar, iya ya, hati-hati Yume gitu. Kenapa kita harus berperilaku buruk kalau kita bisa berperilaku baik? Nah, itu yang harusnya jadi pertanyaan setiap orang yang beragama gitu ya kan. Betul nggak? Kalau kita bisa berperilaku baik, kenapa harus memilih yang buruk gitu? Itu harusnya kita tanya kepada batin kita masing-masing gitu. Kalau kita bisa berkata-kata baik, kenapa harus berkata-kata buruk? Bener nggak? Ya kamu itu milih gitu. Kalau kamu memilih kata-kata yang buruk, artinya apa? Sangat-sangat gelap isi kepala kamu gitu. Kalau kamu itu tidak gelap pikirannya, ya kamu harusnya bisa memilih kata-kata yang baik kan gitu. Ya kan? Gitu. Salam semuanya. Jadi kalau memang benar kalian itu sudah di jalan yang benar, pilihlah kata-kata yang benar. Apa sih? Apa susahnya? Berkata baik dengan berkata buruk, sama-sama berkata-kata kan? Tapi kenapa kamu memilih yang buruk? Itu pasti karena gelapnya isi kepala kamu gitu. Nah, ini contoh ya. Iya, bener kok agama gua. Kalau agamamu benar, buktikan dalam perilakumu gitu. Lakukanlah ajaran agamamu. Kalau agamamu benar, jangan agama itu cuman jadi kayak pajangan. Jangan agama kamu itu cuman dijadikan hafalan gitu, tapi aplikasikan dalam hidupmu. Gitu. Buktikan bahwa agama kamu benar gitu loh. Kalau mengaku benar tapi tidak dibuktikan ya itu hanya benar dalam omongan gitu ya kan. Jadi kayak aksesoris. Agama kok jadi aksesoris? Jangan jadikan agama itu jadi aksesoris kamu gitu kan, tapi jadikan agama kamu itu sebagai lifestyle kamu. Bisa jadi formalitas itu ya. Rugada. Biar jangan najis yang keluar apa ini? Oh, itu ada ayatnya Bang Rondo. Jadi bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskanmu, tapi apa yang keluar dari mulutmu yang menajiskanmu. Itu ayat Alkitab itu. Nih ya, jadi ini bahas agama atau orangnya Kak? Bahas agama pasti bahas orangnya Bang. Karena agama itu ada untuk orang. Betul nggak? Mungkin nggak agama ada tapi nggak ada orangnya? Pasti ada hubungannya Bang. Karena agama itu untuk orang, maka kita bahas agama plus orangnya. Gitu. Gimana itu pemikirannya Kak Lugo? Gimana coba kamu renungkan dulu. Mungkin nggak ada agama kalau tidak ada penganutnya? Agamanya akan hilang dengan sendirinya, kan gitu. Karena ada orangnya lah, makanya ada agamanya. Agama ada karena ada orang. Jadi penyebab dari adanya agama, ya karena ada orangnya.
Itu. Jadi kalau bahas agama pasti bahas orangnya lah, nggak mungkin nggak, karena agama itu melekat kepada orangnya. Kalau tidak ada orangnya, pasti agamanya tidak ada toh, bener nggak? Mungkin nggak ada agama nggak ada orangnya. Itu. Jadi kalau bicara, bicara aja ajarannya, jangan bicara orangnya. Bicara agama pasti plus orang. Iya betul Mariati. Iya kan. Jadi agama itu ada fungsinya untuk apa? Itu kita harus tahu. Fungsi agama itu apa sih? Gitu. Bahas agama aja ya, yang membahas agama kan orang. Kalau tidak ada orang kan tidak ada pembahasan agama. Gitu. Jadi gimana menurut kamu, bisakah orang membahas agama tanpa orangnya? Mana bisa agama itu membahas dirinya sendiri. Nggak bisa lu pemikirannya gitu. Ya bisa lah, ya memang itu logika bang. Ya kalau kita membahas agama, berarti kan kita bawa orang gitu kan, bener nggak? Ini loh, ada hukum karena ada pelanggaran. Kalau nggak ada pelanggaran nggak ada hukum, betul nggak? Misal tidak ada pelanggaran, mungkin nggak ada hukum? Ya nggak ada. Pelanggaran itu dari mana? Ya dari orang. Bisa nggak kita membahas agama tanpa orangnya? Nggak bisa. Jadi kalau nggak ada orang, nggak bisa membahas agama. Kalau tidak ada orang ya tidak ada agama. Harus mikirnya sampai situ. Nih ya, lu nggak bisa benci orang. Nggak ada yang menarasikan benci. Gimana kamu mengatakan saya membahas benci orang gitu? Saya lagi menjelaskan ke kamu latar belakang dari adanya agama gitu loh. Lu kemana ini, kemana larinya bang? Kamu larinya terlalu jauh sayang. Jangan kejauhan. Saya mau menjelaskan bahwa penyebab dari agama itu apa gitu loh. Latar belakang adanya agama itu apa? Kok tiba-tiba membenci itu gimana? Jauh, kejauhan. Gitu ya. Penyebabnya gimana ya? Loh, itu tadi saya jawab. Itu kan tadi saya jawab. Bukankah itu tadi jawaban? Loh, berarti nggak nyimak dong abang. Sudah sejauh ini saya, terus kamu nggak nyimak. Gitu, jadi jangan ngakak lah. Ya kamu, orang berbicara itu, kalau kamu mau mengetahui sesuatu, ya kamu harus mendengarkan dengan jeli gitu. Memperhatikan itu baik. Ya, kalau kamu anggap sesuatu itu tidak baik kan boleh kamu lepeh gitu. Tapi dengan mendengarkan dan memperhatikan itu jadi input bagi kamu gitu loh. Kalau sekiranya input itu tidak berguna bagi kamu kan kamu bisa buang gitu. Nggak ada yang sulit untuk itu. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kita nggak ada bicara benci-bencian di sini. Gitu ya. Diskon besar jual Tuhan Yesus, beli 2 gratis 1. Gimana ini Al-Jamel? Ya, apa? Ini gimana ini bang? Menurut kamu gimana ini? Agama apa ini? Yang seperti ini typingannya ini bang. Nah ini kan dia lagi mendakwahkan agamanya ini. Ya, itu dari perspektif kami agama Kristen, ya, ketika kami mengaku bahwa kami mengasihi Tuhan, itu harus diaplikasikan melalui perbuatan. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa menginjili itu dengan perbuatan, memberitakan Tuhan kami itu dengan perbuatan.
Jadi kami memperdengarkan agama kami melalui perilaku kami gitu. Nah, lalu bagaimana di dalam agama Islam? Mendakwahkan agamanya itu tidakkah dalam perilaku kalian atau hanya sekedar kata-kata? Apakah agama Islam itu sebagai aksesoris bagi kamu atau hanya sebagai apa ya? Sesuatu yang sifatnya apa ya? Gak tahu lah saya bilangnya. Bagaimana agama Islam dalam iman kalian itu? Ajaran Islam itu seperti apa sih gitu? Saya penasaran. Gitu. Agama Islam itu di dalam perspektif kalian secara individual itu apa gitu? Ajaran kalian itu harus apakah hanya diomongin saja atau direalisasikan dalam perbuatan gitu? Pertanyaan saya gitu. Penting nggak merealisasikan ajaran agama kamu? Nah, gitu. Iya kan? Seperti itu. Nih, pindah boleh tapi menjelek-jelekkan apa ini? Tapi jangan menjelek-jelekkan gitu. Yang menjelekkan siapa? Kamu menjelekkan agama saya. Yang mana? Siapa yang menjelekkan? Kayaknya kalian telinganya rusak semua atau gimana? Coba saya tanya, kalian udah ngecek telinga kalian kan? Saya ngomong apa, kalian ini pemahamannya apa? Serius? Coba telinga kalian ini gimana? Saya bingung dari tadi. Telinga kalian ini isinya apa? Kalian punya telinga tapi hati kalian busuk. Jadinya kalian dengar apapun jadinya busuk gitu. Gimana? Saya ngomong apa? Komennya entah apa gitu loh. Ini saya bingung sama kalian gitu ya. Gimana ini? Gimana 100? Di bagian mana ngejelekin? Ya, kalian itu nggak perlu menjelekkan agama orang dan kami pun nggak perlu menjelekkan agama kamu. Kenapa? Dari typinganmu aja kamu sudah menunjukkan agama kamu jelek. Kami menilai agama kamu itu jelek ya karena dari perilaku kamu gitu loh. Kami nggak perlu menjelekkan sesuatu yang jelek karena kejelekan itu kalian tampilkan sendiri. Makanya jangan tampilkan sifat kalian yang jelek supaya kami tidak menilai, ya, supaya kami tidak menilai ajaran kamu itu jelek karena tidak bisa mendidik kamu gitu loh. Ngapain kami jelekkan kamu? Kamu tunjukkan sendiri kok. Betapa jeleknya tadi itu typingan kalian. Iya kan? Perlukah kami menjelekkan sesuatu yang udah kelihatan? Saya rasa nggak perlu, ya. Nggak penting ya kan? Bagaimana kamu mengatakan ya yang angkanya 100, kamu bilang saya menjelekkan? Kamu itu tuh, typingan kamu itu. Gitu. Lu aja bahas agama orang. Yang mana saya bahas agama kamu? Yang sebelah mana yang saya bahas? Afil. Coba, Alfian. Yang mana? Agama kamu yang mana yang saya bahas? Yang mana coba? Kamu bilang, kamu gimana sih? Makanya saya bilang, kalian ini gimana? Telinganya gimana? Bingung saya. Coba berstatement tanpa agama. Saya lagi mewartakan agama saya, kok berstatement jangan ada agama gitu. Sementara di sini tuh apa? Diskusi lintas agama gitu. Tiba-tiba coba jangan bawa agama. Gimana? Semua orang bawa agamanya kok. Kenapa agama Anda? Agama saya baik. Mau saya beritakan. Karena baik makanya saya mau saya beritakan. Kalau jelek kan nggak saya beritain. Ya kan? Bagaimana agama Anda jelasin? Makanya ikutin saya. Sudah dari 3 tahun yang lalu. Kok bagaimana? Bagaimana jelasin? Naiklah. Mari kita diskusi. Sok atau kalau kamu tanya bagaimana, berarti
kamu harus nonton saya lebih sering. Ya ampun, siapa deh Chris. Iya, jadi lucu aku gimana. Ini ya, semua agama itu baik Kak. Jadi bagaimana orang yang memeluk agama aja, apa ini? Jadi bagaimana orangnya yang memeluk agama aja, bagaimana dengan sifatnya? Ya kamu nilai sendirilah. Kalau kamu katakan semua agama itu baik Kak, apa yang menjadi tolok ukur kamu mengatakan semua agama baik? Ada tolok ukurnya nggak? Itu satu ya. Jadi bagaimana orang yang memeluk agama? Ya jalankan agamanya. Itu ya. Itu. Jadi semua agama itu baik. Apa tolak ukurnya dikatakan baik? Saya mau tahu. Apa yang apa yang membuat kamu mengatakan semua agama baik? Apa kamu sudah melihat secara cermat semua agama baik? Kalau memang kamu bilang semua agama baik, ya sekali-kali kamu masuk Hindu, sekali-kali masuk Buddha. Iya toh, kalau memang agama Buddha baik, semua agama baik, cobain dong, karena itu baik. Iyalah, harusnya gitu kan? Sesuatu yang baik itu perlu dicoba nggak? Perlu. Ya, kamu harus cek. Kalau semua agama baik, semua agama ajarannya baik, ya berarti masuklah ke Hindu. Kenapa nggak ridho di sini? Mulai di sini baru mulai ada perdebatan di dalam hati nuranimu, gitu ya kan? Kalau memang semua agama baik, berarti kamu mendefinisikan Hindu baik. Cobain dong masuk agama Hindu. Nah, langsung di sini kamu bergejolak, gitu kan? Ngapain? Nah, gitu kan? Jadi dari perspektif apa, tolok ukur apa yang kamu buat sehingga kamu menarasikan semua agama baik? Cobain masuk agama Buddha, katanya baik. Gimana? Berarti tidak semua baik kan dalam perspektifmu. Hati nuranimu saja itu tidak bisa kamu bohongi bahwa tidak semua agama baik. Kenapa? Karena kamu nggak mau nyoba. Ya kalau kamu tidak coba, ya kamu nggak tahu Hindu baik atau tidak. Cobainlah. Ini lah, gua nerima kok dengan agama berbeda. Bukan itu tadi. Kita tidak bahas tentang agama beda. Kamu bahas semua agama baik. Itu jauh. Berbeda dengan sama itu beda. Makanya jangan keluarkan statement semua agama baik. Ya kalau semua agama baik berarti Hindu sama dengan baik, Islam sama dengan baik. Ya kalau kita secara matematika ya, A sama dengan B, B sama dengan C, berarti kita dapat kesimpulan A sama dengan C, gitu kan. Kalau Hindu baik, Buddha baik, Islam baik, berarti Hindu sama dengan Islam, Islam sama dengan Buddha. Itu kan? Kalau secara logikanya betul nggak? Atau kita perlu papan tulis untuk menuliskan ini? Nah, itu matematika kan bisa kan? A sama dengan B, B sama dengan C, kesimpulannya A sama dengan C. Gimana? Harusnya kan bisa direalisasikan dalam bentuk logika. Gimana? Mau cobain agama Hindu? Makanya kenapa orang Kristen nggak pernah mau mengeluarkan statement semua agama baik. Ya enggak lah. Boleh tuh tak? Ya memang itu. Kalau kita kan pakai logik gitu loh. Kenapa baru kepikiran? Ya kan, Islam sama dengan baik, Hindu sama dengan baik, Buddha sama dengan baik. Kesimpulannya Hindu sama dengan Islam.
toleransi. Oke. Gimana? Jangan bawa ajaran lama ortodoksmu berargumen dengan sehat tanpa hate. Ingat 1 Korintus. Jangan bawa ajaran lamamu ortodoks. Loh, ya saya bawa ajaran saya lah, masa saya bawa ajaran Islam? Gimana kamu SpongeBob? Terus saya bawa apa? Masa iya saya bawa agama Islam? Ya saya bawa agama ortodoks lah. Saya orang ortodoks. Ya kali kamu punya sapi tapi bawanya anjing, kan nggak mungkin ya kamu bawa sapimu lah. Gitu toh. Ya ada kan aja kamu ini typingannya. Ya bernarasi memang menunjukkan SDM kalian, serius. SDM kalian itu gimana ya saya bilangnya ya. Saya cuma lulusan PAUD loh. Saya nggak sekolah loh. Ada lagi nih tanya mana? Kenapa kamu jadi ke Arab-Araban? Saya jelaskan ya dari sudut pandang sejarah ya. Di Arab sana baru menggunakan kerudung ketika ada perintah ya. Al-Ahzab apa? Di mana itu? Al-Ahzab 59 ketika ada perintah menggunakan kerudung. Jadi secara sejarah pun ya, orang di Arab sana itu nggak ada yang berkerudung sampai adanya ayat ya, surah Al-Ahzab ayat 59. Sementara orang Kristen itu lahir dari Yahudi. Ya, orang Yahudi itu sudah mengenakan kerudung sebagai tanda kehormatannya kepada Allah. Gitu. Jadi bagaimana kamu mengatakan saya ke Arab-Araban sementara Arabnya aja nggak pakai kerudung di abad 1. Arabnya aja belum pakai kerudung di abad 3 sebelum Masehi. Gimana? Konsep apa ini? Mari kita pakai logika gitu loh. Aduh, sulit ya, sulit kan menerima kata-kata ini. Kata saya lihat acara kamu semua terus. Terima kasih Bang Joni gitu. Jelasin Bun biar pinter. Ini dari tadi sudah menggunakan penjelasan kok. Apa ini? Pahit Bun menerimanya. Jangan dipahitkan. Minum gula kalau pahit. Jadi kalau minum jamu, minum sambiloto, upayakan minum jahe yang manisnya atau kunyit asam. Jangan sambiloto mulu, nanti pahit terus lidah kamu. Oke, ini ya. Logikanya Arab itu masih masa jahiliyah. Saya nggak bicara masa apapun itu. Ya, tadi ada yang bilang, kenapa saya ke Arab-Araban gitu. Saya cuma menjelaskan dari perspektif sejarah bahwa orang Arab itu belum mengenal hijab sampai turun ayat itu. Jadi logikanya jangan pakai logika, orang saya jelaskan secara historis. Gimana sih menjelaskan secara historis kamu bawa logika? Ya historis udah mencakup itu. Kalau sudah historis sudah pasti logik. Ya kan? Aku jual kencing, aduh. Agamaku baik, agamaku agama yang baik. Kalau nggak percaya, kami datengin rumahmu ramai. Ada aja nih silang timingannya. Gimana sih salah mulu orang? Loh. Sama teman-teman 300, dia baru merasakan. Selamat bang, semua orang di sini juga merasa seperti itu bang. Emang suka begitu bang. Abang baru. Tahu bang, aman bang. Semua orang di sini juga gitu bang. Gini bang, semua orang itu belajar dari kesalahan. Nggak ada orang begitu dia ada itu langsung benar, itu nggak ada bang. Tenang aja bang. Semua orang pasti salah gitu. Tapi yang penting kan mau belajar gitu. Gimana sih salah mulu?
Nggak salah bang. Selamat malam Pak Antoni. Jadi nggak salah bang. Kamu kan bernarasi, saya hanya menjawab gitu loh. Kok kamu merasa bersalah? Jangan pernah merasa bersalah bang. Tenang bang. Jadi gini loh bang. Setiap orang itu bebas bernarasi. Yang penting bisa dipertahankan. Dia bisa mempertahankan argumentasinya itu dengan fakta dan dengan data dan logika. Itu pentingnya. Jadi apapun narasi kamu bebas di sini ya. Dimanapun kamu bebas menarasikan sesuatu, asal itu bisa kamu pertahankan dan kamu pertanggungjawabkan dengan logika dan data. Gitu bang. Paham ya? Itulah rule dalam sebuah diskusi. Paham? Sampai sini paham. Thank you Pak Antoni. Gitu bang. Jadi kalau salah itu wajar. Salah itu hal yang biasa bang. Yang penting kan kita mau belajar dari kesalahan. Ada orang salah tapi tidak belajar dari kesalahan. Nah itu yang membuat dia semakin terbelakang. Gitu ya. Itu yang membuat dia selalu merasa cedera kalau ada orang bernarasi. Kenapa? Begitu dia salah, dia tidak mau belajar. Tapi orang yang bersalah, yang pernah melakukan kesalahan, pasti belajar, bener nggak? Itu sama seperti kamu kayak sekolah, ya kan? Bikin ujian gurunya gitu kan, terus salah, pasti kamu belajar dari kesalahanmu. Jadi salah itu baik kok. Salah belum tentu tidak baik gitu. Karena apa? Belajar dari kesalahan itu baik. Tenang aja bang, bukan abang aja yang di sini yang selalu salah. jadi minta maaf ya bang ya. Jadi di sini tuh memang kayak gitu bang. Ya, abang itu orang kesekiannya kan kayak Smita, aman di sini tuh fair ya. Nggak ada acara baper-baperan. Nggak ada, semua orang di sini tuh memang kena bang. Gitu ya, nggak apa-apa. Semakin kamu ditempa, ya kan, semakin kamu kuat gitu. Sama seperti pisau, semakin sering digunakan dia itu semakin baik kualitas besinya. Tapi kamu perhatikan pisau yang tidak pernah digunakan itu lama-lama karatan. Gitu. Si NKRI apalagi nih. Lizzy gak pernah kena. Thank you Pak Antoni. Thank you Pak Antoni. Ini teman-teman ya, dikasih Pak Antoni ya. Berkas selalu Pak Antoni. Ambil yang mau koin ambil, tap ya. Si user aman. Kita di sini sama-sama belajar. Nanti juga paham. Iya. Kenapa bahasan RT6 dari beberapa hari ini tentang babi mulu? Oh ya? Nggak ada tuh kayaknya. Kak Yasmita, aduh ampun aku nih kakak ini ya kan, kita semua kena kok ya kan. Apa ini, kakak nyontek adik yang belum lahir situ waras, yang mana tuh bang ya kan? Kerinduan akan babi mereka. Apa babi apa? Jangan bahas babi, nanti jadi halal gitu. Ada aja. Aduh Tuhan. Ada yang coba ngacung yang udah pernah kena di sini. Kayaknya rata-rata kita semua yang di sini udah kena ya. Cuman di Papua babi naik pesawat. Oh iya? Kok bisa babi naik pesawat? Karena impor itu mungkin. Aku belum. Si Davin. Davin jangan bilang belum. Kamu paling banyak. Kak Yasmita paling sering. Ini ya, buang-buang waktu lu nyembah Tuhan. Enggak lah, gimana caranya buang waktu? Justru memang kami itu diberikan waktu oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Jangan bilang buang-buang waktu. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada waktu. Karena Tuhan yang menciptakan
benda-benda penerang selain bumi untuk menunjukkan waktu-waktu. Justru adanya waktu itu berguna untuk kami menyembah Dia gitu. Gara-gara Bunda sama Mr. M bahas babi, habislah babiku di kandang. Astaga, thank you ya semuanya. Gitu. Jawab pakai histori, kapan babi dihalalkan di agamamu? Abad 1. Yesus berkata itu kepada Rasul Petrus. Itu. Secara histori. Itu ya, kamu bisa baca di Kisah Para Rasul. Itu, Bang. Di perjanjian lama bagaimana? Iya, di zamannya Musa itu baru diharamkan. Jadi kalau kamu tanya ya, kapan babi dihalalkan? Sejak semula diciptakan babi itu halal. Itu. Sejak semula babi itu halal. Jadi harusnya pertanyaan kamu, sejak kapan babi diharamkan? Yaitu di zamannya Musa. Itu. Dan itu diperuntukkan hanya untuk orang Israel. Orang Mesir itu tidak takluk terhadap Taurat. Ya. Orang Persia juga demikian. Jadi babi itu haram hanya bagi orang Israel di zamannya Musa. Itu tertulis di dalam Imamat 11. Kata Tuhan, firman Tuhan kepada Musa dan Harun, katakanlah ini kepada bangsa Israel. Inilah makanan yang haram dan yang halal bagi bangsa Israel. Gitu. Jadi sejak semula diciptakan babi itu halal, baru diharamkan ketika adanya bangsa Israel. Gitu. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Gitu. Mana yang haram, korupsi apa makan babi? Dari perspektif apa ini? Saya jawab. Kalau kata yang ada di TikTok ya kan, ya cuman babi yang haram. Itu kalau menurut TikTok ya. Kamu kan nanya, ya mana haram, korupsi atau ini? Nah ini. Kita langsung ke TikTok itu ya. Nih. Itu haram hukumnya, Bu. Dengar Pak ya. Yang haram itu cuma babi. Itu haram. Kalau kamu nanya kan dari perspektif TikTok ya, dengar Maya ya, yang haram itu cuma babi. Jadi mana lebih haram ya, tergantung dari perspektif apa dulu. Itu loh. Dengar ya Maya ya. Apa nih ya, kalau babi apa ini? Yang haram itu batu dan kayu, nggak bisa dimakan. Apa itu yang haram? Itu batu dan kayu nggak bisa dimakan. Hah? Bagaimana ini? Apa ini yang haram? Itu batu dan kayu nggak bisa dimakan. Jadi haram karena nggak bisa dimakan. Apa sih? Nggak ngerti aku, bahasanya aneh. Gimana ini? Nggak paham aku. Babi panggang haram, babi kecap halal. Serius, aku nggak paham ya. Salam Bunda, salam. Babu punggung. Dengar ya Maya ya. Emang kamu bisa makan batu dan kayu? Selain itu halal dong. Bicara halal itu bukan karena keras ya Bang ya.
Oke, sekarang saya tanya kamu bang, kalau kamu mengatakan kayu, kayu itu nggak bisa dimakan, abang salah. Sekarang saya tanya, abang tahu daun singkong, ya, ya, bagian pucuk dari daun singkong itu kan merupakan bakal dari kayu. Itu dimakan bang. Bentar ya, buka pintu dulu. Suamiku pulang. Sabar ya. Oke, itu daun bukan kayu. Apa ini? Kayu kursi di rumahmu. Oke, kita belajar ya, kita belajar tentang tumbuhan ya, Bang ya. Kayu itu kan terdiri dari kulit, terus ada kambium ya. Terus ada yang namanya lapisan dalamnya itu. Ya, kalau singkong aja itu kan ada gabus dalamnya itu. Kamu tahu itu, ya? Sesuatu yang namanya ada kulitnya, ada kambiumnya, itu sudah termasuk kayu, Bang. Saya rasa pernah ya dulu, misalnya kamu apa namanya? Iya, saya harus mengajarkan ini kah kepada kalian, pernah ya? Ya, pernah kan? Nah, makanya ini sulit sekali kalian ya. Nah, ada yang namanya kayu manis, cinnamon ground. Itu beneran dari kulit kayu ya. Dia dijadikan bubuk. Itu juga kayu, sayang. Jadi kalau kamu mengatakan kayu keras nggak bisa dimakan, tunggu. Nah, ini lagi ya, lantas batu. Kamu itu pasti kurang lebih pasti makan batu. Ya, apalagi di zaman belum ada blender. Mama kamu itu masih menggerus cabai itu pakai yang namanya apa itu? Batu buat ulekan. Itu sedikit banyak kau telan itu. Nggak mungkin, nggak kamu cobek. Nggak mungkin itu nggak termakan kau, nggak mungkin sayang. Nggak mungkin, nggak yakin lah karo inyong. Jadi jangan, oh itu nggak bisa karena keras. Apa, kayu itu bisa dibikin jadi bubuk kok, iya kan? Gimana kamu ini? Jangan kita nggak belajar sampai ke situ. Aduh, cobalah kau minum, kau makan pintu rumahmu. Gini loh bang ya. Jadi bicara tentang haram bukan bicara tentang karena keras ya. Bicara kan tadi kan kamu gitu kan, kamu bicara batu dan kayu keras nggak bisa dimakan, apa hubungannya dengan haram gitu loh, betul nggak? Nah sekarang saya tanya kamu, babi itu nggak keras, kenapa nggak bisa dimakan? Loh, tunggu kan tadi kan typingannya gitu kan, batu dan kayu nggak bisa kamu makan. Ini kita bicara haram gitu. Jadi karena keras haram. Itu tadi saya tanya gitu loh. Iya kan? Babi itu nggak keras. Kenapa nggak kamu makan? Kamu bilang kan, kayu itu keras. Coba kamu makan. Ya, babi itu tidak keras. Cobalah kamu makan. Karena alasanmu mengatakan haram gara-gara keras. Ini nggak nyambung. Itu coba, makanya jangan belepotan. Saya mengingat apapun yang kamu narasikan gitu kan. Empuk banget bahkan babi kecap ya. Asli ngakak, puji Tuhan ada yang ngakak. Alasannya apa lagi? Jorok. Kalau jorok cuci, pakai sunlight cuci. Alasannya bercacing,
kasih obat cacing. Kasih ya, misal gini kan, kalian kan selalu mengatakan ya, di dalam babi banyak cacing pita. Sebelum kamu sembelih itu babi, kasih obat cacing, bebas cacing dia. Jadi jangan kamu bilang babi itu haram karena banyak cacing. Perut kamu aja ada cacingnya tuh. Periksalah, diperintahkan dokter itu 6 bulan sekali minum obat cacing. Kau di perut kau aja, kenapa bisa ada cacing? Ya karena kamu pasti memakan sesuatu yang ada cacingnya. Iyalah, itu fakta. Rebus matang-matang. Iya, dan saya kasih tahu ya, cacing itu di suhu 60 sampai 100 derajat itu innalillahi cacing. Ya, mau cacing apapun jenisnya itu innalillahi itu di suhu itu. Apalagi kalau digoreng, ya, minyak makan itu suhunya, suhu maksimalnya temperaturnya itu sampai 1000 derajat ya. Kalau air itu kan 100 derajat ya. Kamu goreng aja babi itu hilang semua itu cacingnya. Jangankan lah, kamu bayangin ya, dari yang kayak begitu bisa jadi empuk itu gimana? Nah, logikanya lah, kita nggak pakai logika. Gimana ini? Amin amin, Bang Beni Pardede. Keluarga Pak Rosi penuh dengan cacingan. jangan SDM-nya rendah. Kayak kemarin lagi ada narasi gini kan, kalian itu nggak boleh makan babi, nanti sifat babi nempel ke kalian. Jadi kalau saya setiap hari makan ayam, sifat ayam ke saya. Berarti saya setiap jam 4 jam 5 berkokok gitu, gitu, karena sifat ayam. Saya hampir tiap hari makan ayam. Petok. Terus saya nyeker gini loh, sifat ayam. Terus saya rajin makan sapi gitu ya. Jadi nanti setiap saya live kan, mu. Gimana ini? Konsep apa ini sayang? Logik lah. Sil, selamat ya. Udah masuk ortodoks, selamat Sil. Ya, seberapa banyak yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Haleluya. Tuh ya, selamat ya Sil. Namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Gitu ya. Selamat, udah makan domba ya. Terusnya nyanyi gitu. Seberapa banyak yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Haleluya. Itu tuh keren Sil. Langsung BPK? Enggak. Kalau kita habis dibaptis dalam ortodoks itu biasanya makannya kambing atau domba. Iya. Serius, itu tradisi kami gitu. Ini saya katakan. Dan ya, ini maaf ya, kebuka sedikit ya. Begitu dibaptis, kita itu kan di krisma, terus dikasih minyak, diminyaki gitu. Nah, terus nanti kita mau menyerahkan persembahan buah sulung, betul ya? Nanti rambut kita digunting. Nah, terus makannya kambing. Ini saya mengingat tradisi akikah. Ya, untuk orang yang pernah Islam pasti tahu yang namanya tradisi akikah. Akikah itu gitu. Kurang lebih itu seperti itu. Ya, nah mungkin ya banget lagi. Ya, dan waktu aku dibaptis sampai gitu. Nah, dan itu memang biasanya itu makannya tuh domba atau kambing gitu. Itu. Dia tuh ya kan Sil, bener kan? Terus nanti muter tuh waktu dalam tradisi akikah itu kan ngasih nama kan. Nah, itu sama seperti waktu kita dibaptis, di situ kita juga baru dikasih nama. Seperti itu.
Nah ini, nah muter kan, nah itu. Jadi nanti bayi waktu akikah itu juga diputerin sama semua tamu yang datang sambil menyanyi-nyanyikan apa ya, salawatan ya, yang Islam tahu ya. Nah, ini kalau orang yang tahu tradisi umat Islam tuh seperti itu akikah namanya. Nah kita kalau baru, kita kan dibaptis itu artinya baru lahir gitu kan. Nah kita baru dikasih nama. Nah itu tadi yang paling identik itu adalah kasih persembahan buah sulung. Itu rambut itu pasti dipotong. Terus nanti keluarganya itu dihadiahkan doa-doa gitu. Itu biasanya akikah tuh seperti itu. Ya agak mirip. Oke. Memang seperti itu. Nah, makanya kenapa saya itu waktu masuk Kristen ini agak-agak paham sesuatu gitu. Tapi ya sutra lah ya. Gimana kalau kita bicara babi tadi yang keras nggak bisa dimakan? Nah dan itu ya, biasanya makannya itu memang itu kayak biasanya memang harus motong kambing itu atau motong domba kambing lah. Nah kita tuh makan kambing. Kok mirip ya? Nggak tahu lah ya. Ya gitulah. Gitu. Dan tradisi akikah dalam umat Islam itu kalau perempuan itu satu, kambingnya itu satu atau domba itu satu, kurbannya itu satu. Nah kalau laki-laki dua. Nah itu yang mau saya kasih tahu, gitu aja. Nah itu dia dikasih nama tuh gitu. Tulang babi aja hancur dikunyah anjing. Mak jang, ngeri kali. La 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 la. Makin banyak gini Bang Don Juan ya. Serius Bang Don Juan. Serius ini ya. Nah, kalau mungkin yang belum pernah beragama Islam ya mungkin tidak tahu gitu ya. Tapi yang udah beragama Islam pasti tahu gitu ya. Dan saya sendiri gitu kan, karena saya memang ini kan dari sana dan saya tahu gitu. Ini persamaan ini ada begitu banyak. Cuman ya dalam perspektif atau ajaran yang berbeda, tapi banyak ada kemiripan gitu ya, dari banyak hal kemiripan. Oke, kalau itu sih udah lama ya, Unyil Dev ya. Yang satu hal yang pasti, tapi ini nggak enak ya, gimana ya aku bilangnya ya, ini tuh bicara tentang kidungan Bizantin. Ya kalau ada orang yang tahu ya kidungan Bizantin, itu ada satu dengan nada yang sama dengan azan mereka. Ada. Jadi bahkan ya nada-nadanya itu